Oke, hari ini gue mau sharing minggu ketiga gue buat konten di YouTube ya, konten yang cukup lama. Dan gue pengen update aja progres gue gimana. Ini bukan minggu ketiga sih, ibaratnya minggu pertama. Tapi kemarin gue sempat bikin episode 2-nya, ini episode 3-nya. Episode 3 lebih ke arah update gimana nanti gue improve kualitas video gue. Untuk minggu depan rencananya gue mau coba aplikasi Adobe gitu ya, editing juga. Gue sebenarnya udah sempat belajar waktu dulu, tapi sekarang laptopnya rusak, jadi gue beli laptop second 3 jutaan di Mangga 2. Dan menurut gue worth it apa enggak? Worth it, tapi kayaknya beli laptop second itu untung-untungan banget gitu. Gue beli kemarin dapat di 3 juta, RAM 6 GB dan udah oke sih, udah oke. Tapi setelah gue 3 bulan pakai itu keyboardnya langsung rusak, jadi kayak ada nyeselnya juga. Tapi ya udah, namanya laptop 3 juta, gue nego mampus sih. Kayak dia jual 5 juta, gue tego 3 juta, dan akhirnya dapet di Mangga 2. Jadi mungkin kalau lu mau nyari laptop itu cocok di Mangga 2. Nah, itu laptop gue pakai buat kerja, jadi nanti gue coba install aplikasi Adobe Premiere di laptop itu buat gue editing videonya di situ juga. Tapi ya intinya simple aja editingnya gitu. Terus ini kalau lu lihat background belakang gue sebenarnya pakai pengedap suara. Soalnya rumah gue deket banget sama masjid, jadi kalau azan itu kedengeran banget. Sebenarnya bagus sih, maksudnya gue jadi sholat gitu. Dan deket banget sama jalan tol sama MRT, jadi kalau dia lewat tuh bener-bener berisik banget gitu, dan kurang kondusif ya menurut gue. The best uh, the best way gitulah buat lu improve kualitas video dan juga improve, salah satunya tuh adalah sound ya. Jadi suaranya bagus, nggak bising. Kalau ini kan masih cukup bising, ada suara-suara tol, ambulan lewat di tol gitu. Jadi oke lah. Dan sayangnya gue beli nggak sampai full gitu, cuman sampai setengah doang. Jadi karena kemarin uangnya belum cukup, jadi udah setengah dulu aja lah. Dan nanti kalau ada uang lagi baru gue lanjutin lagi. Tapi fokus gue mau coba editing pakai video gitu. Dan ini kan gue ngerekam pakai iPhone XR, dan menurut gue itu udah cukup best deal lah kalau lu pengen beli gadget untuk ngerekam video. iPhone XR masih oke sih. Ini menurut gue kameranya sangat baik ya. Bahkan katanya untuk iPhone di atasnya ada beberapa yang kameranya nggak sebagus iPhone XR. Dan gue beli ini sama temen gue udah ganti iPhone, udah update. Gue beli aja iPhone secondnya, dapat harga yang cukup oke gitu, dan masih bagus banget. Jadi gue pakai di iPhone ya. Nah, untuk update minggu ini sebenarnya gue tuh sering banget bikin konten di TikTok gitu. Jadi gue tuh juga main TikTok kan, ini HP gue. Dan di TikTok ini gue cukup aktif gitu. Per hari gue juga bikin konten segala macam. Gue masih nge-explore banget, gue tuh pengen bikin konten apa sih. Dan kemarin gue dapat insight baru dari kontennya si Kak Kev. Kan Kak Kev punya anak-anak punya perintilan Kak Kev yang suka pura-pura jadi emak-emaknya, kayak gitu-gitu kan. Terus dia cerita gitu, konten yang paling bagus itu konten yang engage perasaan ke viewers. Jadi perasaan apapun yang uniknya tuh. Jadi lu sebagai content creator lu harus mikirin juga gimana sih viewers ini ngeliat konten lo gitu. Harus menimbulkan perasaan, bahkan perasaan jijik pun it's okay gitu. Kayak kontennya Kak Kev kan bikin merinding banget ya, bikin jijik banget gitu kalau cewek-cewek nonton. Bahkan gue sering share itu ke cewek gue, terus kayak gue liat gila tuh kontennya bikin merinding banget, bikin jijik, tapi itu malah bagus karena itu menimbulkan perasaan yang muncul gitu ke viewers. Jadi ada yang kayak perasaan marah, perasaan sedih, perasaan jijik, kayak perasaan senang, perasaan lucu, yang kayak gitu harus dipikirin juga. Tapi terlepas dari itu harus juga punya konten yang autentik. Jadi ada 2 poin sih menurut gue yang autentik
dan juga yang menimbulkan perasaannya tuh harus apapun gitu. Makanya dia bikin konten tuh yang soal cutting atau kakak tingkat yang tiap datang ke acara mahasiswa yang nggak pernah mau modal, terus mau kelihatan keren. Kayak dia bilang di awal, iya gue sih nggak mau revisi ini, tapi pas udah pasal 1 langsung direvisi semuanya sama dia, kayak gitu-gitu. Nah, ini dengar suara MRT ini. Gue mau one shot take aja, jadi ngerocos ngalor ngidul di video ini. Nah terus dari itu gue juga mulai belajar gitu. Kayaknya gue harus tahu nih, gue mau viewers gue melihat gue seperti apa, dan gue harus viewer gue tuh harus menimbulkan perasaan yang muncul ke viewers gue. Makanya gue kadang, lu kalau lihat konten gue di TikTok, lu bisa cari Arya Wip gitu ya. Coba bentar. Nah ini konten gue udah 3.000 followers, alhamdulillah. Dan di konten itu gue random banget, jadi bener-bener kayak gue coba ekspresikan diri gue aneh, gue coba kelihatan so cool, gue juga pengen lucu gitu. Jadi gue explore dulu nih, karena gue nggak tahu viewers gue pengen ngeliat gue sebagai apa. Karena gini, misalkan lu pengen ngikutin orang, kayak gue mau ngikutin kayak Kak Kev aja deh, gue mau ngikutin kayak siapalah yang terkenal di TikTok, anything itu, dia punya pasar yang, ngerti gak sih? Kayak viewers nih, misalnya gue sebagai viewers, gue kalau pengen ngeliat konten lucu pasti gue ngeliatnya konten ini gitu. Gue kalau pengen ngeliat konten jijik pasti gue mau ngeliatnya Kak Kev gitu. Jadi punya benchmarknya masing-masing. Nah itu dia, kalau di TikTok tuh lo nggak bisa plek ketiplek ngikutin orang. Jadi emang harus jadi otentik, jadi diri lu sendiri, tapi lo harus menimbulkan perasaan ke orang lain. Itu sih yang gue pelajarin di pekan ini ya. Dan itu gue pengen juga explore tuh, gimana gue bisa menghasilkan konten kayak gitu. Tapi sih gue masih belajar banget sih, kayak masih banyak yang kurang. Konten gue juga kayak kurang niat editingnya, tapi gue pengen kuatin di storytellingnya, jadi di ceritanya, di apa yang gue sampaikan. Sama mungkin gue juga mau benar-benar cerita aja gitu tentang keseharian gue, tentang pendapat pribadi gue yang emang mungkin autentik terhadap diri gue gitu. Yang beberapa itu gue lupa. Terus gue juga kondisinya sekarang masih apa ya, ada kerjaan juga, terus gue juga banyak hal yang pengen gue kejar. Gue juga di satu sisi maksudnya pengen lanjut ini, tapi gue juga pengen nabung gitu kan. Kayak banyak dilemanya gitu, uang gue mau kepake buat apa gitu. Sejauh ini sih gue masih keep ke kerjaan gue, karena itu penghasilan utama gue. Gue juga coba ngonten-ngonten di TikTok, affiliate ala-ala di TikTok, dan ya somehow menghasilkan, karena juga mungkin dari relasi gue juga beruntung banget. Gue punya teman-teman yang suportif, terus juga ada yang berkecimpung di TikTok, dan mereka tuh selalu komen-komen, dan gue appreciate banget lah mereka gitu. Walaupun jadi gue di satu sisi gue jadi nggak bisa banyak nongkrong ya, karena gue pengen banyak yang dikejar lah. Kayak gue pengen coba ngonten di TikTok juga, gue juga pengen ngonten di YouTube juga, di 2 platform ini sih. Di IG gue juga pengen ngonten, tapi harus estetik, nggak tahu kenapa ya. IG tuh kayak gue tuh harus pengen di terakhir lah kayak di IG tuh. Jadi gue pengen di YouTube dulu, tujuannya buat sebagai catatan gue juga, terus juga sebagai sharing lah ke teman-teman semua yang pengen konten. Ya udah apa adanya aja kayak gini. Walaupun gue nggak yakin yang nonton banyak, at least ini adalah perjuangan gue juga. Gue coba yang terbaik buat di YouTube ini gitu. Dan gue juga lagi pengen apa ya, nurunin berat badan gue karena udah overweight banget. Itu sih, jadi kayak banyak banget kerjaan yang gue pengen, tapi gue nggak tahu prioritasnya apa. Dan setelah disuruh-suruhin, bener kata Nafrafikan ya, lu harus ambil satu desire, atau lu harus ambil satu keinginan yang pengen banget lu capai gitu, satu aja, nggak harus banyak-banyak. Dan sampai saat ini pun gue masih belum tahu keinginan gue apa. Tapi yang jelas yang satu, gue pengen
benar-benar jadi konten kreator gitu, terlepas dari apapun uh, keinginan itu ya. Jadi kayak makanya gue coba rutinin untuk tetap konten di YouTube itu minimal seminggu sekali ya. Next gue pengennya kualitasnya lebih baik, pokoknya tagih gue kalau kualitasnya masih sama aja ya dengan yang ini. Terus udah sih itu aja yang mau gue sampein untuk minggu ini. Jadi gue mau improve kualitas YouTube gue, terus di satu sisi gue juga ngambil konten-konten di TikTok. Mungkin minggu depan gue mau ceritain perjalanan gue ngonten di TikTok ya, karena lumayan banget dapat 3.000 followers waktu itu cuman dari satu ini. Jadi satu postingan gue tuh ada yang FYP, bener-bener FYP, semua orang kayak nonton itu. Dan uniknya itu postingan yang gak gue edit sama sekali, yang ngeditnya ngasal banget. Terus itu juga postingan yang engage followersnya gila banget, bisa sampai 2.500 tuh dari konten itu doang. Dan dari situ gue kayak sadar, wah ini kayaknya kesempatan banget. Tapi sayangnya gue seriusin waktu itu. Jadi kayak udah naik malah flop gitu, udah naik malah drop lagi. Jadi susah banget ngerintis untuk engage ke viewers lagi. Dan ya itulah, gue cukup menyesal. Tapi ya in a way kan gue juga sambil kerja, sambil nyari penghasilan. Dan ya itu gue juga masih pengen banget punya tabungan ya. Ya dilemanya itu sih, kayak gue bisa fokus YouTube tapi gue pasti harus kerja juga ya gitu. Jadi harus benar-benar maksimalin waktu gue di umur gue ini, di umur 25 mau Januari gitu. Menurut gue nggak akan ada penyesalan ya, karena kan namanya masih muda, tenaga lu masih banyak, waktu lu masih banyak banget. Menurut gue pengen banget jor-joran gue abisin buat suatu hal yang mungkin bisa jadi legacy buat gue dan juga bisa jadi penghasilan buat gue. Gue pengen banget sebenarnya jadi content creator tuh, kayak seru aja gak sih? Terus gue bisa explore banyak hal dan gue bisa berbagi banyak hal. Dan di Indonesia tuh masih kurang banget menurut gue content creator yang bagus. Ya gue pengen mimpinya kesana lah, jadi content creator yang nggak hanya gimmick, nggak hanya ngasih-ngasih. Yang gue paling males jual kemiskinan. Itu konten, aduh. Itu sih, maksudnya gue pengen ke arah sana gitu. Dan sebenarnya gue nggak butuh banget duit sih. Gue dari segi kebutuhan hidup, gue cukup senang dengan makan nasi telur dan mie. Dan gue cukup senang dengan ya dengan internet yang lancar, rumah yang kecil, dan keluarga yang hangat. Itu gue udah bikin gue bahagia, dan gue rasa itu bisa gue capai. Dan semoga lu juga jadi inspirasi buat teman-teman semua yang pengen bikin konten. Let's do it in this years gitu. Kita bangun bersama-sama. Gue pengen bareng-bareng kita minimal saling berbagi lah. Mulai dari nol lebih seru sih, ngerti gak sih lo? Kayak lu ibaratnya level kecil, tapi lu bareng-bareng nih, kroco-kroco, masih cupu-cupu. Lu tumbuh bareng, lu hunting bareng, lu berburu monster bareng, naik level. Dan itu perjalanan yang seru banget menurut gue. Dan gue pengen hidup gue nih nggak monoton, nggak cuman ya udah daily basis, bayar pajak, kerja, pulang, bayar pajak, gitu-gitu. Gue nggak pengen. Gue pengen minimal ada suatu hal yang gue banggakan terhadap diri gue. Dan ini umur gue 25, gue masih bisa bangun itu. Jadi ayo kita bangun bersama. Thank you.